Halo semuanya, hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara selalu dipenuhi dengan dinamika yang menarik, terutama dalam konteks interaksi antara negara-negara besar dan pengaruhnya terhadap kawasan tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan Inggris terhadap Malaysia dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap hubungan Inggris dengan Indonesia. Apalagi Indonesia semakin mempererat kemitraannya dengan Rusia dan Cina yang kerap dipandang sebagai kekuatan yang berseberangan dengan kepentingan negara-negara Barat. Dalam konteks ini, Inggris harus bersikap hati-hati dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan Malaysia dan Indonesia agar tidak menimbulkan ketegangan geopolitik yang merugikan kepentingannya sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sejak merdeka pada tahun 1957, Malaysia telah menjalin hubungan erat dengan Inggris di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Inggris sering memberikan dukungan kepada Malaysia, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun kerjasama militer. Contohnya, pada tahun 2018, Inggris dan Malaysia bekerja sama mengirimkan bantuan ke Palu, Indonesia, setelah bencana gempa bumi dan tsunami melanda wilayah tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia semakin memperkuat kemitraannya dengan Rusia dan Cina, yang semakin terlihat jelas dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS pada tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga mulai meningkatkan kerjasama militer dengan Rusia yang ditandai dengan latihan angkatan laut bersama pertama mereka pada tahun yang sama. Meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Malaysia, Inggris tampaknya berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang dapat memicu ketegangan dengan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki hubungan strategis dengan Rusia serta Cina, Indonesia memiliki pengaruh yang besar di kawasan. Inggris menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan Indonesia dapat membawa resiko geopolitik yang signifikan, mengingat dua kekuatan besar Rusia dan Cina berada di belakang Indonesia. Oleh karena itu, Inggris lebih memilih untuk mengambil pendekatan diplomatis dan menghindari tindakan yang bisa dianggap provokatif terhadap Indonesia. Indonesia sendiri tetap menjaga sikap non-blok dalam politik luar negerinya. Meskipun memiliki hubungan erat dengan Rusia dan Cina, negara ini juga tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini tercermin dalam pernyataan Presiden Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua negara tanpa berpihak secara mutlak. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memperluas kerjasama pertahanan dengan Rusia dan Cina, termasuk dalam pengadaan peralatan militer dan latihan bersama. Namun di sisi lain, Indonesia juga tetap menjadi anggota aktif dalam forum-forum internasional seperti ASEAN dan G20 yang menunjukkan bahwa negara ini tetap berperan dalam menjaga stabilitas global dan regional. Ke depan, dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara akan semakin menarik, terutama dengan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar dunia. Inggris harus memainkan perannya dengan cermat agar tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan tanpa memicu ketegangan dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan semua kekuatan besar untuk memastikan kepentingan nasionalnya tetap terjaga. Dalam era politik global yang semakin kompleks, strategi diplomasi yang cerdas dan fleksibel akan menjadi kunci bagi semua negara yang ingin tetap relevan dan berpengaruh di kawasan. Bagaimana hubungan ini berkembang di masa depan akan sangat bergantung pada keputusan strategis yang diambil oleh masing-masing pihak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.